lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fid darin amin. Wa minhum Abu Abdurrahman Hatim bin Anwan yuqalu Hatim bin Yusuf al-Asam, termasuk daripada masyaikh Sufiyah, yaitu Abu Abdurrahman Hatim bin Anwan. Disebut juga beliau itu Hatim bin Yusuf al-Asam. Jadi kita Hatim al-Asam. Beliau min akabiri masyayikhil Khurasan. Beliau termasuk daripada tokoh para pembesar masyaikh di negeri Khurasan. Wa kana, dan adalah itu Hatim tilmidu Syaqiq, murid daripada Syaqiq. Jelas sezaman, bahkan murid daripada Syaqiq. Wa Ustadu Ahmad Ibnu Hadrawih, sidin guru daripada Ahmad bin Hadrawih. Qila, dikatakan orang beliau itu lam yakun asam, beliau itu bukanlah orang yang tuli. Wa innama, hanya saja beliau itu tusamimu marratan, bepadah tuli di suatu ketika. Fasumiya bih, lalu digelar dengan orang nang tuli. Wa sami'atul ustaz, aku dengar, kata Al-Imam Qushairi dari guruku Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, ja'at imra'atun, pernah datang satu perempuan lawan Hatim al-Asam. Fasa'alat, lalu seorang perempuan tadi bertanya Hatiman, lawan si Hatim ini, an mas'alatin, tentang daripada masalah. Nah, wahai Hatim, betakun masalah ni bebinian, bagaimana begini-begini. Nah, lalu pada saat itu fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halah sautun, berbetulanlah saat itu seorang perempuan tadilah annahu halawasa'at, kharaja, keluar dari perempuan tadi daripada saat itu suara dia gitu terkantut. Nah, bebini ini terkantut, malibung. Nah, karena ikam bebinian ini yang paling inya supanakan terkantut di hadapan lelakian, itu supan benar. Apalagi bebinian yang bungas. Nah, coba bayangkan ikam karindangan ikam lawan bebinian. Nang lalu bebinian ikam karindangnya tadi terkantut di hadapan ikam, makanya apa ikam secinta juga lagi kayak ada seolah. Nah, lalu faja'alat, seorang perempuan tadi menjadikan faja'alat, makhluklah seorang perempuan itu supan. Faqala laha Hatim, irfa'i sautak, ujar Hatim, perempuan, ikam betakun tentang masalah tadi, aku kada mendengar, nyaringi pang suara ikam. Fa'ara min nafsi annahu asam. Sidin menampakkan dari diri beliau Hatim ini bahwa beliau orang nang tulik, bepadah tulik bahasa kita. Sekira apa? Sekira perempuan itu jangan supan. Lalu fasaratil mar'ah bidzalika wa qalat innahu lam yasma' as-saut faghrib alaihi ismus samam. Dan pasarat, gembiralah seorang perempuan tadi bidzalik, dengan kejadian ini. Berarti jar bebinian nang aku kantut malibung tadi kada mendengar Hatimnya, kada mendengar. Suaraku nang tanyaring pada kantutnya aja kada mendengar Hatimnya, apalagi kantutku tadi tegamat. Qalat, dan berkata seorang perempuan, innahu lam yasma'i saut, bahwa Hatim kada mendengar kantutku tadi. Kemudian faghriba alaihi,
diberikan gelar atas Hatim itu ismus somam, nama nang tulik. Jadi Hatim nang tulik, padahal kan tulik karena Sidin memelihara seorang perempuan. Jadi saya kira jangan sopan. Nah, bis akhbarana Syekh Abu Abdurrahman Al-Salimi rahimahullah qala sami'tu Abu Abi Sa'id bin Ahmad yaqul sami'tu Abi yaqul sami'tu Muhammad bin Abdullah yaqul sami'tu Khali Muhammad ibn Lays yaqul sami'tu Hamid al-Laqaf yaqul sami'tu Hatim Asam yaqul ما من صباح إلا والشيطان يقول لي ماذا تأكل وماذا تلبس وأين تسكن فأقول آكل الموت وليس ألبس الكفن وأسكن القبر. Setiap hari kata Hatim al-Asam, setiap subuh itu syaitan itu selalu bertanya kepadaku, kata beliau, Hatim, apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai dan apa yang engkau diami? Hatim menjawab, aku memakan kematian, memakai kain kafan, dan aku begana bertempat di dalam kubur. Nah, gitu sih. Lagi wa ibi isnadihi, dan dengan sanad yang sudah disebutkan dari qilalah, ditanya orang lawan Hatim, ala tashtahi, apakah sampian hendak menghendaki sesuatu wahai Hatim? Faqala, lalu ujar Hatim, ashtahi aqibata yaumin afiyata yaumin ilal lail. Ya, aku hendak menghendaki sesuatu. Apa? Afiyah, mendapat keafiahan, kesehatan di siang hari sampai malam. Faqilalah, lalu ditanya orang, alaysatil ayyam kulluha afiyah, bukankah semua hari itu semua baik-baik saja? Faqala, inna afiyata yaumi alla asillah bih, bahwa keafiahan, kesehatan, kebaikan di hari itu ialah bahwa aku tidak ada maksiat di hari tersebut. Makanya aku minta afiah di sini. Ditanya orang nih, nak apa afiah? Aku hendak afiah. Wa hukiya an Hatim al-Asam annahu qala, dihikayatkan daripada Hatim al-Asam bahwasanya beliau berkata, kuntu bi ba'dil ghazawat fa akhadhani syakhsun, pada suatu ketika aku di tengah peperangan, lalu fa akhadhani, lalu ada yang datang kepadaku oleh seseorang, tarak apa, saksu Turki lah, orang Turki nih. Fa'adja'ani, lalu seseorang tadi di tengah medan perang tuh membaringkan akan aku lidzabri, anak dia menyembelih aku. Berapa sini aku nyembelihnya? Ujar orang tadi. Nah, falam yastaghil bi, lalu seorang laki-laki tadi tidaklah ia bersibuk untuk menyembelih tadi. Nah, qalbi akan hatiku ini. Nah, kenapa? Bal kuntu anzaru madza yahkumullahu ta'ala fi wa bainama huwa yatlubu as-sikina min khaffihi asabah sahmu gharbin faqatalahu wa tarahu anni faqumtu. Nah, jadi pada suatu ketika di tengah medan perang ada orang, saat itu orang Turki membaringkan aku di sini di medan tempur itu, hendak menyembelih aku, namun ia kada gugut, malam yashghal, kada bersibuk dengan sembelihan tadi. Kada gugut bahasa kita. Bal kuntu anzur, bahkan aku menunggu di sini, madza yahkumullahu ta'ala fiyya, apa yang Allah perbuat dalam diriku ini. Fabainahu wa yatlubu sikin, manakala seorang laki-laki Turki tadi yatlubu sikin, mengambil akan pisau untuk apa? Min khaffi asabah lah, dari kantongnya juga, dari apa? Dari tasnya. Dari tasnya min khaffi asabahu sahmun gharbin, lalu sidin tadi nang menyembelih, hendak menyembelih sidin tadi menimpa mengenai akan orang tadi panah
kadang tidak diketahui sumber datangnya dari mana. Nah, yang ada memanah orang tadi, faqatalah, sehingga panahan dari membunuh akan beliau dan melemparkan beliau anni daripada aku. Takipai kadang ada jadi nyumbelih. Anak menyumbelih sidin soalnya datang orang memanah, siapa nang memanah ada tahu, artinya ditolong oleh Allah. Faqumtu, lalu aku selamat sidin. Namun kita aja coba-cobalah subalih aku najarnya, yang coba-coba kalau kadang memanah beneran pagat belajar gulu ikap. Sami'tu Abdullah bin Yusuf al-Asbahani yaqulu sami'tu Abu Nasr Mansur bin Muhammad bin Ibrahim al-Faqih yaqul sami'tu Abu Muhammad Ja'far bin Muhammad bin Nasir yaqul ruwiya an Hatim annahu qala man dakhala fi madhhabina hadha falyaj'al fi nafsi arba khisal min al-maut mautan abyad wa mautan aswad wa mautan ahmar. Jadi barang siapa aja yang masuk dalam ilmu kami ini, madhab kami itu ilmu tasawuf, maka hendaklah ia menjadikan dalam dirinya itu 4 perkara dari kematian. Jadi harus ada di dalam diri itu matinya 4 macam. Yang pertama mautan abyadha, kematian putih, wahwal jo, ialah balapar. Artinya mematikan hati itu supaya hati kita itu putih lah. Nah, kayak apa caranya? Yaitu balapar. Karena dengan putih itulah, dengan lapar tadi, hidup hati kita dan membersihkan hati kita. Lapar tadi. Jadi kalau hendak masuk tasawuf, rancak-rancak lapar. Namun yang ada demah inilah, ada demah lah, kayak apa nak mengaji. Wa mautan aswad, dan anak lagi di hati orang tadi harus ada kematian yang hitam, yaitu ihtimalul adzamil khalqi, ia mampu memikul rasa sakit daripada siksaan makhluk. Nah, itu mati hitam. Jadi kalau orang mengaji tasawuf itu harus sabar. Tidak ada makhluk menyakiti kita, menyembati kita, menghina kita, sabar. Nah, itu ngarannya ada di hati kita mati hitam. Wa mautan ahmar, dan di hati kita tuh harus ada lagi kematian yang merah. Wa huwa al-amalul khalis minas syaubi wa mukhalafatil hawa. Mati merah itu ialah beribadah yang bersih daripada kotoran, campuran dan menyalahi hawa nafsu. Jangan ada riya dan jangan ada nafsu. Nah, itu mati merah. Dan yang keempat wa mautan hadar, mati hijau, wa huwa tarku riqa' ba'du ala ba', jangan ada musuh, jangan ada bahuwal. Jadi 4 macam. Yang pertama lapar, ya Allah. Yang kedua ngapa tadi? Menahan rasa sakit daripada siksaan makhluk. Nah, yang keempat ikhlas dalam beribadah. Yang keempat jangan ada permusuhan. Nah, itu adalah sebelum orang hendak masuk pengajian ilmu tasawuf, itu 4 macam tadi harus ada. Kemudian wa minhum Abu Zakaria Yahya bin Mu'adh ar-Razi, kita Abu Yahya ar-Razi. Nah, wallahu a'lam bishawab.